Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Andre ADJ akan memaparkan tentang jejak romantisme Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Pakungwati di Masjid Sang Cipta Rasa. Dikutip dari Ciremai Today. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena ini sosok Pakungwati dengan Sunan Jati adalah idola saya, dan jadi saya akan memaparkan ini. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk semua. Wilayah Cirebon menyimpan sejarah panjang penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sejumlah tokoh besar Islam di tanah air lahir di Cirebon, dikenal sebagai para wali. Mereka berperan menyebarkan ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin ke berbagai penjuru tanah air. Salah satunya adalah Syekh Maulana Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, dan mendirikan kerajaan Islam di Cirebon dan Banten pada awal abad 16. Kerajaan ini menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir pada tahun 1448 dan wafat pada tahun 1568 di usia 120 tahun. Ada sejumlah bukti sejarah yang menjadi jejak cerita Sunan Gunung Jati. Salah satunya adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang ikonik. Masjid Agung Cipta Rasa menjadi bukti salah satu syiar Islam di tanah Jawa. Selain saksi penyebaran Islam pada zaman Wali Songo, rupanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga jadi saksi kisah romantisme yang menggugah perasaan hati, emosi jiwa, dan juga kasih sayang Sang Sunan. Menurut papan pemberitahuan yang ada di depan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, masjid tersebut dibangun pada tahun 1480. Saat itu Sunan Gunung Jati telah mempersunting Nyimas Pakungwati. Masjid Sang Agung Cipta Rasa merupakan aktualisasi rasa cinta Sunan Gunung Jati kepada istrinya. Ya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan hadiah bagi Nyimas Pakungwati. Pembangunan masjid ini inisiatif Sunan Gunung Jati untuk istrinya, Nyimas Pakungwati. Intinya sih hadiah buat istrinya. Kata Muhammad Ismail, salah seorang pengurus Dewan Kemakmuran Masjid DKM Agung Sang Cipta Rasa belum lama ini. Pengurus masjid yang juga seorang muazin adzan pitu atau adzan 7 di Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu mengaku tak banyak literatur yang menjelaskan secara detail pembangunan masjid. Namun menurut Ismail, masjid tersebut dibangun sekitar tahun 1840. Ismail mengatakan sebagian masjid masih orisinil, seperti tiang-tiang penyangga yang terbuat dari kayu ukuran besar berwarna coklat. Bangunan masjid dibagi menjadi 2, ruang utama dan ruang serambi. Untuk masuk ke ruang utama, jemaah untuk pengunjung harus menundukkan kepala sebab pintu masuk di ruang utama dibuat begitu kecil. Di ruang utama masjid tersebut 2 tempat khusus bagi keluarga Kesultanan Cirebon, yakni persis di samping tempat pengimaman dan saf paling belakang. Tempat khusus bagi keluarga kesultanan ini dikelilingi dengan pagar kayu tingginya sekitar 50 cm. Ismail mengatakan arsitektur masjid merupakan pencampuran antara Islam dan Hindu, sebab lanjut dia, Sunan Gunung Jati menunjuk 2 arsitek hebat untuk membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yakni Sunan Kalijaga dan Raden Sepat. Raden Sepat ini bukan muslim, penganut Hindu katanya, makanya ada nuansa Hindu di masjid ini. Ismail menjelaskan Masjid Agung Sang Cipta Rasa sebelumnya bernama Masjid Pakungwati, namun dari istri Sunan Gunung Jati kemudian lanjut dia nama masjid diubah pada tahun 1970 menjadi Masjid Agung Cipta Rasa. Karena ini akan
persembahan buat istri Sunan Gunung Jati. Jadi awalnya bernama Masjid Pakungwati katanya. Sementara itu pada literatur lain menyebutkan bahwa Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun sekitar tahun 849 seperti diliris Pemprov Jabar dalam halaman resminya di Jabar Progoid. Dalam halaman resmi Pemprov Jabar itu menyebutkan masjid bersejarah itu dibangun oleh Sunan Kalijaga dan Raden Sepat seperti yang dijelaskan oleh Ismail. Pembangunan masjid dibuat dalam waktu semalam dan dibantu oleh 200 pekerja. Dalam halaman itu juga menyebutkan tentang makna penamaan masjid. Nama Sang Cipta Rasa merupakan pengewatahan dari rasa dan kepercayaan seperti yang diungkap Ismail sebelumnya. Masjid tersebut bernama Pakungwati. Menurut cerita rakyat, pembangunan masjid ini hanya dalam tempo 1 malam. Masjid tersebut langsung digunakan untuk sholat subuh setelah selesai dibangun. Nah teman-teman, itulah kisah dari jejak romantis Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Pakungwati di Masjid Sang Cipta Rasa sebagai simbol yaitu kecintaannya terhadap Nyimas Pakungwati. Sunan Gunung Jati memberikan masjid itu dengan nama Pakungwati. Demikianlah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, tolong like, comment, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.